Perkenalkan, saya Rosmaya Abu Bakar akan membahas tentang fungsi paralegal dalam pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi putusan pada tata usaha negara. Dalam konteks hukum di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara tata usaha negara. Apa itu kasasi? Kasasi adalah upaya hukum biasa yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi untuk mengajukan ke Mahkamah Agung. Kasasi dapat diajukan dalam berbagai sistem peradilan, termasuk peradilan umum, pidana, tata usaha negara, dan agama. Dasar hukum kasasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai kasasi di Indonesia. Pasal 43 pada undang-undang ini menyebutkan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan jika pemohon telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang menurut undang-undang tidak dapat dimohonkan banding atau permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Pasal 55 pada undang-undang ini yaitu tentang pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga relevan, yaitu pasal 131 pada undang-undang ini yang mengatur tentang prosedur kasasi dalam perkara tata usaha negara. Tahapan kasasi dimulai dengan permohonan kasasi yang harus diajukan secara tertulis atau lisan. Pemohon kasasi adalah pihak yang berperkara atau yang wakilnya yang secara khusus dikuasa, yang menerima kuasa. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari kalender setelah putusan banding dibacakan dalam sidang kepada para pihak. Bagi para pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, maka pada pengadilan agama, memori kasasi dalam waktu 14 hari sesudah pernyataan kasasi sudah diterima. Jawaban kontra kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan ke pihak lawannya. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh permohonan kasasi. Peninjauan kembali atau disingkat dengan PK adalah upaya hukum yang luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT. Sifatnya sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Dalam perkara perdata, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari sejak penetapan atau putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti adanya kebohongan atau bukti baru atau novum. Bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pihak yang dapat mengajukan permohonan PK harus diajukan oleh para pihak yang berperkara, termasuk ahli waris atau wakil yang dikuasakan secara khusus. Jika pemohon meninggal dunia selama proses PK, maka ahli waris dapat melanjutkan permohonan tersebut. Orang ketiga yang bukan pihak dalam perkara tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dalam perkara tata usaha negara merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali. Namun jika terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satu objek sengketa yang sama, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk membatalkan putusan PK tersebut. Yang kedua, prinsip erga omnes atau yang disebut dengan berlaku bagi semua berlaku dalam sengketa tata usaha negara. Syarat dan aturan tegangan waktu pengajuan PK diatur dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara bagian ke-10 yaitu pemeriksaan peninjauan kembali pasal 132. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak berperkara atau ahli warisnya atau seorang yang telah diberikan kuasa khusus untuk dikuasakan untuk tersebut. Selama belum diputus, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut, tetapi setelah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari. Dalam perkara tata usaha negara, peninjauan kembali juga memungkinkan dan wewenang mengadili langsung berada pada Mahkamah Agung. Namun jika terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satu objek sengketa yang sama, permohonan peninjauan kembali kedua dapat dibatalkan. Batasannya adalah
tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas. Nah, alasan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung karena satu, berdasarkan kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah putusan diucapkan atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. Apabila putusan telah dijatuhkan namun ditemukan bukti-bukti baru seperti surat-surat yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ketiga, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya. Dikabulkannya sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kelima, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Keenam, apabila dalam suatu keputusan ditemukan adanya suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Eksekusi putusan tata usaha negara didasarkan pada peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peralihan tata usaha negara yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51. Undang-undang ini mengatur tentang proses peradilan dalam kasus tata usaha negara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Peraturan ini mengatur mengenai tugas dan administrasi pengadilan. Khusus untuk eksekusi dalam hukum peradilan tata usaha hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau Void Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan 19 HIR. Jika pihak yang terkalah belum melaksanakan putusan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka ketua pengadilan memerintahkan untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup untuk menggantikan semua biaya atau uang di dalam putusan ditambah dengan semua biaya untuk melaksanakan putusan tersebut. Nah, putusan eksekusi dilakukan secara sukarela, maka harus dibuatkan berita acara pemenuhan putusan sukarela tersebut, disaksikan oleh 2 orang saksi. Pembuatan berita acara dan kesaksian harus dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan, dan berita acara ditandatangani oleh jurusita, para saksi, dan penggugat. Jangka waktu pelaksanaan putusan sukarela oleh pihak yang dikalahkan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, para legal memiliki peranan penting dalam proses hukum, termasuk pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi putusan tata usaha negara. Pada pemeriksaan kasasi, para legal membantu menyusun dan permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung, memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum. Para legal juga membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat permohonan kasasi. Pada peninjauan kembali, para legal berperan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali jika ada alasan yang kuat untuk mempertanyakan putusan pengadilan. Mereka juga membantu dalam menyusun argumen hukum dan memastikan bahwa semua persyaratan prosedural terpenuhi. Para legal juga dapat membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti baru yang mendukung permohonan PK tersebut. Pada proses eksekusi, setelah putusan pengadilan diterbitkan, para legal membantu dalam melaksanakan putusan tersebut. Mereka memastikan bahwa dalam proses eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan mengawasi pelaksanaannya. Para legal juga dapat membantu dalam mengajukan gugatan eksekusi jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.